Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rahmawati Apriliani, Ramadhani Damar Pratiwi, Asarsya Putri, Nafisa Nur Farida, Muhammad Farhan Faiz ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang injeksi rekonstitusi sefotaksim. Pengertian: injeksi sefotaksim adalah larutan steril sefotaksim natrium dalam air untuk injeksi. Mengandung satu atau lebih larutan datar yang cocok dan dapat mengandung dekstrosa atau natrium klorida sebagai pengatur tonisitas. Injeksi sefotaksim dibuat berbentuk sediaan injeksi rekonstitusi karena zat aktif sefotaksim merupakan senyawa antibiotik yang bila dilarutkan dalam air, dalam penyimpanannya kemungkinan terjadi penguraian yang mengakibatkan menurunnya aktivitas farmakologi sediaannya, tetapi sefotaksim diambil garamnya yaitu sefotaksim natrium yang memiliki kelarutan mudah larut dalam air. Persyaratan sediaan suspensi rekonstitusi: 1. Campurkan serbuk atau granul haruslah merupakan campuran yang homogen, sehingga konsentrasi atau dosis tetap untuk setiap pemberian obat. 2. Selama rekonstitusi, campuran serbuk harus terdispersi secara tepat dan sempurna dalam medium pembawa. 3. Suspensi yang sudah direkonstitusi harus dengan mudah didispersikan kembali dan dituang oleh pasien untuk memperoleh dosis yang tepat dan homogen. 4. Produk akhir haruslah menunjukkan penampilan, rasa, dan aroma yang menarik. Fungsi dari injeksi sefotaksim adalah untuk infeksi saluran nafas, telinga hidung tenggorok atau THT, saluran kemih, sepsis, meningitis, sendi, kulit dan jaringan lunak, intraabdominal, genital, dan bakterinya. Preformulasi zat aktif sefotaksim natrium. Pemberian serbuk hablur putih atau agak kuning. Kelarutan mudah larut dalam air, sukar larut dalam pelarut organik. pKa atau pKb sebesar 7,21. Berat molekul 477,5 gram per mol dengan pH larutan antara 4,5 sampai 6,5. Inkompatibilitas: memiliki inkompatibilitas terhadap larutan alkali. Indikasi: infeksi saluran nafas, telinga hidung tenggorok atau THT, saluran kemih, sepsis, meningitis, sendi, kulit dan jaringan lunak, intraabdominal, genital, dan bakterinya. Terapi profilaksis menjelang operasi pada pasien dengan kekebalan menurun. Stabilitas: dalam larutan berair terurai melalui dua reaksi. Penyimpanan dalam wadah kedap udara dan terlindung dari cahaya. Ekivalensi terhadap NaCl sebesar 0,12 atau 1%. Preformulasi eksipien natrium benzoat. Pemberian granul atau kristal putih. Serbuk higroskopik, tidak berbau dan punya rasa asam. Stabilitas: tahan pemanasan, stabil dalam air, harus disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk dan kering. Fungsi: pengawet. Metode sterilisasi alat dan bahan. Alat: kaca arloji, spatula, dan batang pengaduk. Menggunakan metode sterilisasi panas kering, oven 160-170 derajat Celcius selama 1-2 jam. Vial sterilisasi panas lembab, autoclave 121 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk bahan, sefotaksim natrium menggunakan sterilisasi penggion atau sinar gamma. Natrium benzoat menggunakan sterilisasi panas kering. Berikut adalah perhitungan dan penimbangan bahan sefotaksim dan natrium benzoat. Langkah prosedur pembuatan. Semua pengerjaan pembuatan sediaan dilakukan di bawah LAF. Timbang
Cefotaxim natrium sebanyak 12,6 gram dan natrium benzoat sebanyak 0,6 gram. Kemudian masing-masing ditimbang dengan menggunakan kaca arloji. Zat yang telah ditimbang disterilisasi sesuai dengan data metode penentuan sterilisasinya. Kemudian seluruh zat dicampurkan menggunakan batang pengaduk hingga homogen. Seluruh zat yang telah dicampurkan ditimbang kembali untuk 10 vial. Setiap vial sebanyak 1,155 gram, lalu dimasukkan ke dalam masing-masing vial. Lakukan gasing atau penggantian oksigen dengan nitrogen bila diperlukan. Tutup vial dengan metode yang sesuai. Sediaan yang telah jadi dimasukkan ke dalam kemasan, lalu ditambahkan aqua pro injeksi sebelum digunakan sebanyak 9,35 ml. Jenis evaluasi. Pada penetapan pH, vial 1, 2, dan 3 memiliki pH 6. Kemudian penetapan volume injeksi dalam wadah, vial 1, 2, dan 3 memiliki volume 9,8 mili. Kemudian uji kejernihan larutan, vial 1, 2, dan 3 jernih. Kemudian uji kebocoran, vial 1, 2, dan 3 tidak bocor. Pembahasan. Cefotaxim merupakan salah satu antibiotik, maka kemungkinan terjadinya penurunan aktivitas farmakologinya terjadi karena penguraian jika dilarutkan oleh pelarut air. Maka injeksi dibuat dalam bentuk injeksi rekonstitusi. Injeksi rekonstitusi adalah injeksi yang dibuat dengan pencampuran serbuk dan dilarutkan oleh aqua pro injeksi sebelum digunakan. Pada injeksi cefotaxim ini meskipun dibuat kering tetap ditambahkan pengawet natrium benzoat. Pengawet bertujuan untuk mengawetkan sediaan injeksi yang dikemas dalam vial ketika telah dilarutkan dengan pelarut air, karena dikhawatirkan mudah terkena mikroorganisme karena digunakan sebagai injeksi multidose. Sebagai pengawet digunakan natrium benzoat karena sifatnya yang mudah larut dalam air, sehingga pada saat dilakukan rekonstitusi seluruh zat di dalam vial akan terlarut secara homogen, karena salah satu persyaratan injeksi adalah bebas partikulat. Selain bebas partikulat, sediaan injeksi juga harus bersifat isotonis. Selain isotonis, sediaan juga harus bersifat isohidris. Berdasarkan zat aktif yang digunakan untuk injeksi, metode sterilisasi yang digunakan adalah metode sterilisasi awal atau metode aseptis. Setelah proses pembuatan selesai, maka dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi. Yang pertama adalah dilakukan evaluasi terhadap pH dengan cara menggunakan kertas pH meter. Yakni kertas pH meter dicelupkan ke dalam sediaan, kemudian dicocokkan kertas pH dengan indikatornya sehingga diperoleh pH akhir. Evaluasi dilakukan terhadap 3 vial. Ketiga vial memiliki pH yang sama, yaitu 6. pH ini sesuai dengan pH injeksi cefotaxim yang tertera pada farmakope, yaitu 6,5. Evaluasi terhadap volume injeksi dalam wadah dilakukan dengan cara dipilih salah satu wadah, diisi tiap wadah dengan alat suntik hipodermik kering dengan ukuran tidak lebih dari 2 kali volume yang diukur dengan jarum suntik nomor 21 dengan panjang tidak kurang dari 2,5 cm. Pindahkan isi dalam alat suntik tanpa menggosokkan bagian jarum ke dalam gelas ukur kering yang telah dikalibrasi 10 mili sehingga volume yang diukur memenuhi sekurang-kurangnya 40% dari 10 mili. Evaluasi terhadap kejernihan larutan injeksi
Pemeriksaan dilakukan secara visual di bawah penerangan cahaya yang baik dan berlatar belakang warna hitam. Evaluasi uji kebocoran vial pada pembuatan kecil-kecilan dapat dilakukan secara visual. Wadah sediaan dimasukkan ke dalam larutan metilen biru 0,1%. Jika ada wadah yang bocor, maka larutan metilen biru akan masuk ke dalam karena perbedaan tekanan dari luar dan di dalam wadah. Cara ini tidak dapat dilakukan untuk cairan sediaan yang berwarna. Wadah takaran tunggal disterilkan terbalik. Jika ada kebocoran, maka larutan ini akan keluar dari wadah. Kesimpulan, injeksi cefotaxim dibuat menggunakan cefotaxim natrium bukan cefotaxim saja karena untuk meningkatkan kelarutan dalam pembawa air. Karena cefotaxim natrium bersifat garamnya dari cefotaxim. Sediaan injeksi dibuat berbentuk sediaan injeksi rekonstitusi. Karena zat aktif cefotaxim merupakan antibiotik, ditakutkan dapat terjadi penguraian zat aktif sehingga menurun aktivitas farmakologinya. Berdasarkan dari hasil pengujian evaluasi, sediaan injeksi cefotaxim yang dibuat memenuhi syarat injeksi, yaitu pH sesuai dengan pH injeksi, volume injeksi tidak kurang dari 90%, sediaan jernih dan tidak bocor. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.